Wih, malam semua. Pada senang ya sama Antam ya. Mohon kok ADMR kenapa saham tuh berminggu-minggu nggak gerak. Setiap saham punya waktunya masing-masing dan nggak ada yang bisa nebak sih. Wih, di Korea. Konnichiwa, konnichiwa. Antam nanti kita bahas ya, Antam masih boleh masuk atau enggak, masih worth atau enggak. TPIA masih oke juga. BBKP nggak tahu deh, ntar kita bahas deh. Cara gabung grup bisa lihat di link di bioku. Saham nikel gerak, I think itu karena di XY turun aja sih. Sebenarnya nikel itu dapat bad sentiment dari IUPK pemerintah. Tapi kalau kita lihat harganya yang udah cukup murah, ya wajar aja dia rebound. Big Banks inflow dari mana nggak tahu, tapi yang pasti lokal, bukan tim banana. Halo. Oh, konnichiwa Jepang ya, benar, sorry. Iya, sama-sama. Thank you juga semuanya. ISG nggak koreksi, mungkin karena di XY muat kali ya. Kita udah beli-beli dari 2 minggu lalu, 2-3 minggu lalu malahan. Saya nggak beli di bottom, tapi ya kebelinya di momen sini lah, momen sini. Dari sini ke sini udah lumayan banget. Iya, bareng Cicu Ai. Oh, Cicu Ai-nya udah masuk nih. Info nanti kita bahas, Antam kita bahas. Halo, hola. Nah, Habis sepeda jadi Ci. cash aja lu begitu diturunkan langsung naik kan market itu. Kenceng terus tiap hari. Tapi gua agak ya memang harus ini apa gua nggak berani kemarin call by bottom tuh, gua nyerah gitu. Karena kemarin tuh gua mikir masih bisa ya udah sekali lagi, ternyata enggak gitu loh. Satu, gua salah di situ sih. Tapi gua Enggak gua lah, hmm, mending kalau kayak masih panik-panik itu kalau nggak pede jangan HK. Ntar lu iya gemeter, malah tradingnya dari malah pusing kan. iya daripada gua salah ini ya, salah kasih petunjuk terus banyak yang over bullish, ya mendingan gua Iya. begini, mendingan tunggu aman dulu. Tapi ini Iya. kayak gini sih Ci. Why kita rebound sih? Sebenarnya most likely kalau dibilang sentimen bagus nggak sih? Nggak ada kan ya? Ya mendingan lah DXY-nya oke. Lu nggak lihat rupiah menguat. Ya 16.500 something, Buat 17.000 kayak gue something. lupa apanya. Kayak yang gue bilang malu. Jadi banyak repatriation. Jadi gini, Amerika tuh kan yang punya saham US tuh kan 67% dari global uang yang beredar untuk yang beli saham ya. Jadi dari global duit di dunia tuh 67% tuh beli saham US. Dulu 6, tuh dulu 6, 67%. 67. Ya, ini sebelum si Trump go crazy ya. Ini Oke, oke. posisi yang Amerika lagi top, Trumpnya belum gila gitu kan. Heeh, Nah, heeh. masih bullish-bullishnya Trump lah ini. 67% duit di Amerika. Hmm, Terus dulu kalau going back kayak dikurangin mungkin 10 tahun gitu kan, itu hmm. tuh US cuma 40%. Zaman dulu 41, 42 gitu. Oke. Nah, additional money yang ke Amerika itu bukan ya mungkin ada domestik tapi banyak banget yang dari di luar US. Ah, ah. Jadi kayak dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, Hmm. dari Arab-Araban, pokoknya di luar US, kan Amerika kayak the past 10 years, teknologinya kan hot banget kan. Ya. Mulai dari Hmm. AI, dari Tesla, terus sekarang quantum, pokoknya. Jadi semua orang yang di luar US tuh beli market US. Nah sekarang Hmm. dengan si orang gila jadi presiden, Kabur. mereka mulai ada yang namanya repatriation trade. Itu Goldman tulis 2 weeks ago apa last week ya, kayak last week deh. Last week Goldman tulis tentang sebelum liburan yang hari Rabu tentang Oh. repatriation trade. Minta Nah dong Ci itu nanti risetnya dong kalau boleh. ya ntar gue Nanti kasih share ke lihat. aku ya. Oke, oke. Tapi udah agak Makasih. lama ya, mungkin tanggal 20 something April sih, 29 atau Ah, 26 ah, ah. April. Ya, itu ada repatriation trade, jadi banyak orang terutama Asia itu tarik balik kan menganggap wah ini Trump gila gitu kan. US Hmm. kayaknya doomsday. Jadi mereka tarik balik duitnya. Hmm. Nah, of course dari Indonesia mungkin nggak ada, tapi Ya, ya. mungkin kalaupun ada dikit gitu kan, mungkin kalau Ya, lucu ya, dikit. ya. Tapi pokoknya balik gitu kan duitnya ke Asia. Jadi ya lumayan kita dapat inflow lah. Iya, 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 iya. Asian kira-kira
10% di US ada nggak sih dari total money di US? Ada harusnya ya. Gua ada chartnya tapi gue lupa loh itu chartnya gue taruh di mana ya. Intinya Ada dia chartnya sih. mungkin semua balik-balik ke yang paling menguntungkan lah. Mestinya China, Japan ya nggak sih? Jepang sekarang yang paling hot tuh semua orang Jepang. Kemarin si Um, Warren Buffett mau retire aja dia bilang kan beli iya, Jepang. iya, 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 iya. Jadi Nah, sekarang hot is Japan. iya, of course, Mana ya yes. saat itu ya? Gue kok lupa-lupa ingat gue taruh di mana ya? Gak apa-apa, nanti kirim ke aku Ci ya biar aku bahas juga. Apa Iya. repatriation trade dan harusnya kan repatriation trade ini nggak akan kejadian dalam waktu dekat kan. I mean, Ini sorry. udah ongoing. As we speak now, Oke. udah ongoing. Ya, Pokoknya kalau dan finishnya tuh nggak mungkin kayak 1-2 hari enggak, kita udah selesai buang US, nggak mungkin kan. enggak. Hmm, need time gitu loh. Karena kayak foreign tahun lalu buang kita aja perlu waktu setahun sampai sekarang masih buang gitu loh. Meskipun udah mulai mereda, itu satu. One thing. Terus yang kedua adalah aku agak sedikit lihat gini, Ci. Memang sih foreign belum masuk ke kita gede, tapi lokal-lokal kita tuh kuat semua. Lokal-lokal kita mampu nahan 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 outflow foreign yang ada ke belakang 1-2 minggu ke belakang. Dan I guess I don't know itu BPJS dan Antara I don't know, tapi memang lokal bukan retail biasa yang BPJS sudah mulai beli. BPJS sudah BPJS. mulai beli. Oke. Kalau lu lihat dia punya, kalau lu lihat di KSE itu apa pension holding, nah itu pension tuh mostly BPJS. Hmm, BPJS sudah beli makanya kita stabil, ya kan? ya, ya, ya. Nah, ini aku mau kasih Terus lihat. Hmm. nih ya gue kasih lihat nih gimana cara kasih lihat ya gue juga bingung. Gue kasih lu deh lu yang show deh. Nah, WA ya? Wah, gue nggak bisa iya, WA. gue nggak bisa ya. Nggak bisa. Kan handphone gue juga. Ntar deh Oh, gue gue sama kayak iPad. skalain. Tapi oke, kalau kalian bisa lihat nih, gue nggak tahu bisa lihat nggak ya. Tapi itu kalian itu yang pokoknya hijau itu adalah Indonesia punya eh, warga negara. Pokoknya Indonesia punya warga negara punya saham di Amerika. Gede juga loh yang hijau. Lumayan, hijau muda nggak gede banget lah. Hmm. Hijau muda yang paling gede itu sebenarnya Taiwan, Hmm. Singapura. Singapura Hmm. ini kan suka bisa-bisa orang Indo gitu kan. Iya, iya. Itu harusnya Heinwei kan, Ci? Bukan retail Iya, itu. Iya. orang-orang kaya Oh, lah. oh Kalau iya, bisa iya. buka rekening Singapura ini orang-orang kaya lah. Iya, iya, iya. Ini kan nggak termasuk yang beli ketengan di peluang gitu-gitu kan? Enggak Enggak lah, kan? itu nggak dihitung. Ini kan hitungan real buy, benar-benar pakai nama sendiri, nama mereka sendiri. Jadi ini Singapura is very big. Jadi dia ngomong apa ini? Eh apa Asia and Japan holding of US equity have risen significantly led by Singapore and Korea. Kalau led by Singapura itu ya Singapura lu Kuat. tau lah ya Ya, tempat kuat. juta umat gitu kan. Mm-mm. Ya, Jadi ya kemarin aku memang sempat ketemu kan aku kemarin sempat ke Singapura kan, ketemu Wilson hmm, East Venture. Dia bilang memang a lot of Singaporean tuh stock exchange-nya tuh punya masalah. Problemnya tuh mereka terlalu open sama negara mereka. Jadi lot of Singaporean justru investnya itu not di Singapore Exchange, investnya di Nasdaq, di Dow Jones gitu loh. ya karena Singapura kan negaranya kecil banget penduduk cuma paling 6 juta including imigran gitu kan. Ya, Itu ya. stok marketnya yang gede kan cuma properti. Properti kan pakai rate. Rate Singapura kan lumayan gede sama bank paling. Yang lain ada apa? Mm, Yang mm, lain mm, mm. kecil-kecil. Iya, iya, iya. Dan mereka bakal mulai strict di situ katanya. Buat yang invest di luar, mereka bakal mulai strict tahun ini. Jadi ya make sense kalau lot of capital outflow dari US bakal terjadi ya. Lalu FOMC kan bentar lagi, Ci. Ini menurut lu nggak sih arahnya? Kalau gua personally masih mikir Fed-nya tuh nggak ngapa-ngapain, maksudnya ya stay gitu. Stay aja. Nah ini Ya. Fed sekarang maju mundur kena nih, nggak enak nih. Kalau Lu kalau dia lihat inflasi takut, soalnya kan ini kan kemarin angka first quarter-nya kan minus di Amerika nih. Tapi hmm, minusnya tuh karena banyak import ditarik ke depan. Jadi orang kan takut Trump itu jadi mereka banyak beli kayak dulu, front beli loading banyak, borong import. dulu Jadi ya, ya. angkanya understated. Jadi minusnya mungkin harusnya nggak segede itu. Mungkin Mm-mm. nggak minus gitu kan. Mungkin kalau importnya dikurangin. Kalau Cuman, nggak minus kan, the Fed jadi nggak berani pangkas lah seharusnya, ya kan? nah tapi kan kita tahu April ini pasti inflasi kan. Mm-mm, mm-mm, Yang soal kayak telur itu kan sebenarnya gini, di Amerika ada bird flu, telurnya habis, nggak ada mm-mm. telur gitu. Tapi negara lain mau ekspor ke Amerika juga susah, kan ada biaya masuk. Jadi Oke. pusing juga gitu. Kapal kalau mau dulu dari Meksiko ke Kanada gitu kan biaya masuk sekarang. Terus kalau Eropa mau kirim ke Amerika naik apa telur? Kapal. Kapalnya Mm. sekarang kalau kapal Cina biaya masuk pula gitu kan. Makanya telurnya jadi mahal. Iya, iya.
Dan kalau Trump tuh pengennya cepet cuts biar mereka punya refinancing debt nggak costly kan. Refinancing ya itu Trump mau sih, tapi kan Fed kan harusnya independen ya. Nggak bisa, Fed tuh nggak kan bisa. lebih takut inflasi daripada takut Trump ya. Iya. Iya, 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 iya. Dan Kalau gold menurutku ya long term itu pegang, long term ya. Kalau in the middle naik turun gini ya kayak lu pegang Bitcoin aja kan, tengah-tengahnya pasti begini-begini. Tapi kan arahnya naik. Gampangnya tuh inflow lah. Sekarang semua central bank itu kayak konsensus US punya treasury itu dikurangin. Kalau US treasury dikurangin, lu mau beli mata uang apa? 1 yen yang gede dan liquid. Singapore dollar tuh marketnya kekecilan. Yang beli Singapore dollar mungkin cuma kita-kita doang. Yang beneran central bank ya nggak mungkin lah masuk ke Singapore dollar, mungkin yen atau euro. Satu lagi yang marketnya lumayan gede itu ya gold. gold. Hmm. Jadi kedepannya perak no hope. Perak itu ngikutin gold at a discount, tapi perak itu nggak pernah jadi reserve currency. Jadi lu beli perak tujuannya apa gitu loh. Cuman bayangin gold tapi di bawah ada resiko, mendingan gold. No, you don't need to touch perak sih, karena lu lihat reserve currency mana pakai perak. Terus kalau physically lu mau beli perak, perak tuh sudah lama isa oksidasi hitam-hitam gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Ngapain? Hmm. Oke, terus gini Ci, Eh, kenapa most of country itu lagi pengen ngebuang USD? Ya kan sebenarnya kan Amerika secara financial udah lama nggak solid Perform. lah. Ya, ya. Nah, dia Hmm. kan double defisit udah lama, tapi kan selama ini orang ya pegang US dollar happily gitu kan, masukin ke reserve. Jadi lu Hmm. funding US defisit sebenarnya. Tapi kan sekarang kan dengan Trump gila gini orang-orang mulai takut kan. Kayak ngapain gue pegangin duit lu gila gitu kan. Iya, iya, iya. Dan dolar di kepemimpinan Trump, dolar memang ada arahnya turun kan? Si Trump sebenarnya maunya strong dollar. Dia kan Hmm. maunya strong dollar, orang bayar tarif tapi gak ada inflasi ya kan, Fednya turunin bunga. Kan dia mau sana jidat gitu kan. Mhm. Dan soal tarif ini, kelanjutannya tuh kan ini kan pause nih 90 hari dia bilang. Tapi itu sepertinya bukan rules tetap kan, suka-suka dia aja kan. Mau dia mau 120 hari atau kapanpun terserah dia kan. Ya 90 hari emang lu bisa mindahin supply chain. 90 Hmm. hari ini kan sebenarnya cuma waktu untuk nego aja kan. Iya, Lu iya, iya. nego, ngedraft perjanjian, lawyer lu segudang ikutan. Hmm. Itu 90 hari mungkin kurang kali. Hmm, 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 hmm. Setuju. Nah, so ini teman-teman ya, buat yang nanya kondisi IHSG, kita mulai starting buy itu nggak di bottom-bottom amat, kita mulai starting buy itu di 6.300-an di sini. Nah, sayangnya tuh sekarang tuh udah deket banget sama resisten. Ini bisa lewat atau enggak, aku nggak tahu. Tapi most likely dengan buying power yang ada saat ini ya, setiap Big Bang koreksi dikit, nggak lama kenceng. Big Bang koreksi dikit, nggak lama kenceng. I think MA200 tuh bakal sentuh tuh 7.100, 7.100. Nah, mungkin kalau ada koreksi-koreksi bentar, itu jadi last chance untuk beli menurutku ya. Ini kalau ada koreksi-koreksi lagi tuh last chance. Meskipun kalau ditanya serem atau enggak, jujur serem. Naiknya begini, satu 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 begini. Ini kalau koreksi biasanya agak dalam. Nah, jadi menurutku buat teman-teman yang masih belum di market ya, sell in May kan banyak orang bilang Mei itu sell in May. You must do the change, the reserve buy in May. Jadi cicil tapi bukan setiap merah langsung all in, cicil aja setiap ada merah di Mei. Karena dengan secara teknikal ya, technically naik begini tuh serem, kalau koreksi bisa lumayan dalam. Tapi kita lihat tren dan flow ini mestinya ke MA200 7.000 tuh break ke atas. Jadi ini ya momen-momen golden moment lah menurutku, apalagi rupiahnya sekarang kuat. Jadi rupiah tuh korelasi banget dengan IHSG sebenarnya. Iya. Terus yang gue nggak tahu tuh misalnya kayak yang itu loh, ekspor itu mesti disimpan itu loh. Sampai Ya, bulan DHE ya. sampai Hmm. kita ngobrol terakhir tuh tanya-tanya orang belum efektif, tapi nggak tahu kalau sekarang efektif ya kan. Kita ngobrol terakhir berapa? 2 weeks ago, 3 weeks ago. Ah, iya, iya. Apa rupiah kita kuat karena itu ya? Itu gue nggak tahu, mungkin soalnya dulu kan dolar tuh sebenarnya sudah ngelemah ke semua negara kecuali kita kan. Terus tahu-tahu Hmm. sekarang kita bisa menguat gitu kan, ada inflow di bondnya kita itu satu. Ya gue nggak tahu, mungkin DHE itu mungkin jalan apa enggak, gue belum ngecek sih yang ini. Kebun kita inflow ya? Inflow. Oh, Lihat aja bond kita inflow. iya. Mm-mm. Ah, ini di XY, teman-teman lihat koreksinya gila sih. Ini termasuk salah satu yang paling dalam semenjak 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang nih. Jadi quite good sebenarnya untuk negara emerging market atau negara Asian. Ya tapi kan udah break 100 itu sebenarnya udah berkali, udah lama, dan kita waktu break 100 itu kita
tetap rupiah melemah kan. Iya, Rupiah kali tetap ini rupiah baru kuat, melemah. baru Kali ini kayak baru kuat. Ya, kali ini baru. Tapi seminggu, 2 minggu lah ya. di saat rupiah melemah ini, di saat rupiah melemah juga, itu sebenarnya Asian country semua menguat. Kita doang melemah. Ada something gitu loh. Iya, makanya kita kok kayak sendirian ngejar gitu in the past 2 weeks. Gue nggak, tapi kalau dengar laporan dari orang-orang bondnya banyak Inflow. foreign masuk inflow. Ya kan, terus saham juga mulai ada, saham tuh pokoknya kalau rupiah stabil, asing mulai masuk. Cuma kalau lihat asing tuh nggak masuk ke bank. Kecuali BCA mungkin yang ada asingnya. Tapi masuknya ke Antam, Iya, ya, setuju. ya kan? Lu Dan lihat ini, deh foreign inflow deh, ada nggak ya, tempat gitu? ada. Ini kita pernah bahas kok. Oh, ini waktu itu tuh di sini Gi, posisinya gini Ci. Ah, foreign info tuh gila-gilaan. Waktu itu aku buat 2.200, ini udah 2.500 Antam. Jadi per hari ini aja gila men. Ini UBS tuh beli 105 M, Nah, ZP 67 udah gila. ada yang ngomong mungkin ya nih ya, Antam bisa masuk MSCI lagi. Kan udah ditendang tuh. Mungkin bisa re-inclusion. Kalau dari free float kan harusnya masuk karena kan Antam kan titik Waktu itu kan tertingginya udah dibuang dia, udah keluar kan. keluar kan karena free float market cap nggak cukup kan. Ya. Antar Terus antar gue nggak lihat tahu, gue lihat ada yang angkanya deh. bilang katanya bisa masuk lagi. Ya nggak tahu bener apa nggak, tapi asingnya sih ganas sih. Nanti gue lihat angkanya deh. Asingnya iya ganas. Jadi bagi gue ya kayak begini meskipun udah over technically kemudian resist udah lewat dan nggak ada base. Justru kayak begini yang harus hold, jangan dijual. Karena asingnya gila gitu loh. Asingnya Ya kan kayak lu lihat asing gede kayak gitu. ya Itu nggak mungkin, maksudnya orang aktif, ini kan nggak ada di MSCI kan. Berarti kan aktif kan yang masuk kan. Pasifnya belum kan, ya dan ini oleh belum bank-banknya nggak plus kan. Banknya negatif. Kalau lu benar lihat. dan ini belum belum ini bukan inflow-nya MSCI, bukan inflow dari pasif, Hmm. aktif. Dengan aktif sekencang ini, Hmm. nanti begitu ada review, itu pasif masuk lebih kencang lagi gitu loh. Nah, Ya ini ada kan spekulasi lah. Ada ya. spekulasi. Dan ini kan reserve dari perbankan kita tahun-tahun lalu. Keluar, downgrade, keluar, downgrade, keluar, NDKA keluar, INKP keluar, Unilever keluar. Ini kebalikan nih. Aktif-aktif masuk, lalu nanti pasif bisa masuk indeks. Nah, foreign masuk lagi ke kita. Ini loh maksud kita gitu kan sih. Maksud kita kayak saham-saham kita tuh jangan Tuh, dijegal gitu loh. dia Jangan bilang dijegal ada dengan indeks gold, regulasi. gold miner. Jangan dikejar dengan regulasi yang aneh-aneh segala macam. Jadi kalau teman-teman nanya aku, buy TA gimana? Ini dari TA Antam udah susah, tapi ini masih still stronghold. Bahkan strong buy sebenarnya. Tapi kalau aku rekom buy di sini kan udah enggak dong. Ada resiko buat aku gitu loh. Ini ascending triangle-nya tuh kena. Kalau di breakdown ke weekly sebenarnya bisa juga ada double bottom. Teman-teman lihat nggak? Nah, sebenarnya bukan double bottom sih. Ini sometimes pola yang aku cukup suka bottomnya tuh berlebihan gitu. Ya kita bisa anggap rounded lah. Jadi ini targetnya honestly all time high. All time high-nya tuh 3.500. Bukan, sorry. All time high pernah di 4.000 ya. Ini 3.500 bisa. Nah kan gila kan, asingnya masuknya kayak nggak lihat hari gitu. Jedet gitu. Ya, ini targetnya 3.500 berubah nih. Kemarin kan kita sampai 2.200 doang. Nah, ini udah 2.500 udah tembus dengan akumulasi pula nggak ada yang jual. Bahkan MG ini kan jarang banget nih bisa net buy segede ini di Antam. Di saham-saham blue chip gitu dan nginep gitu loh. Nah, ini sampai sampai ada gitu loh. Jadi something. Kalau gold yang lain gimana? Aku lihat kayak NDKA juga bagus, akumnya ada. Dan dia kan baru keluar MSCI, aku nanti perlu lihat Iya. angkanya. Ya, dia kalau mau masuk bisa ke berapa, tapi menurutku buying powernya ada, foreign juga muncul tipis-tipis. Cuman dia nggak pure gold. Kayaknya dia lebih gede nikel nggak sih? Nikel. Tapi kan goldnya kemarin kan cuannya lumayan kan. Cuan Iya, Antam ya. kemarin mostly dari gold sih. Katanya nanti eh, hedging goldnya bagus sih, laporan keuangannya. Iya, ya. Last time kan busuk banget kan. Nah, Ya ntar lihat lah. Tapi ini yang jelas asing itu masuk kencang. Maksudnya Antam itu barang udah nggak di MSCI, ada asing masuk kan, ya. mencurigakan ini.
Jadi menurutku tuh saham gold tuh menarik kenapa? Karena Antam itu kan keluar dari MSCI. Dia mungkin sebentar lagi bisa masuk tuh angkanya. Gue nggak tahu nanti gue angkanya gue cari tahu. BRMS di angka 500 mestinya dia bisa masuk ke MSCI. MDKA juga kalau dia mampu fight back balik ke atas bisa dia. Jadi all the gold stocks ya itu ada potensi untuk masuk MSCI. Kalau dari free float sama dari liquidity itu make sense. Kalau PESAP enggak ya. Jadi yang bisa MDKA, BRMS sama Antam. Dan itu kayak jangan sampai lagi deh di UMA, jangan lo disuspend, jangan lo dianeh-anehin gitu loh. Gua tuh pengen ngomong apa, KPI-nya bursa tuh harusnya bukan number of company yang listed, tapi berapa Iya, number company of foreign, yang ya, ya berapa number of foreign company index. Indonesia yang bisa listed di FTSE and MSCI. Itu harusnya KPI bursa kita ya nggak sih? Iya benar, karena Dulu kita karena ada 30 company, sekarang tinggal 17 atau mungkin mengecil lagi, gua nggak ngerti deh. 17 sekarang. Dan itu kalau BRPT di bawah 600 keluar lagi. Jadi 16. Meanwhile di India 40 dan terus growing, terus nambah. Makanya Sayang banget. harusnya KPI-nya kita nih orang-orang bursa nih kalau dengerin, harusnya KPI-nya tuh Jangan bukan listed number of company. Ya, company listed di Indonesia, tapi number of Indonesian company listed di bursa dunia kayak MSCI atau FTSE ya, gitu kan. ya, ya. Dan Ya dan enggak? buat Itu ibaratnya benar kayak benar. kita ekspor ekspor ini kan, ekspor saham gitu kan. Benar Kita benar. tuh ya kan Iya, dan dapat teman-teman, duit. ya kita harus lihat loh, karena salah satu acquirement untuk Raymond yang masuk ketemu Opa. Jadi satu orang Jarvis yang pergi cuma Raymond. Jatah cuma satu orang. Ketemu Warren Buffett. dan apa? Kalau seandainya lu bisa masuk indeks foreign, nah itu kan saham lu bisa direpo ya kan gitu, lebih prestisius, lebih liquid. Meanwhile kalau cuman IPO itu yang 3 bulan lalu IPO udah digocap, bayangin. Nah, jadi ini aku kasih stock pick nih sekalian nih MDKA. Kalian lihat sendiri juga akumnya hari ini juga akum BB. Ini pasti ada Jarvis nih. Enggak. 40-an M loh hari ini loh BB. Single buyer. Kemudian ada BRMS menarik karena BRMS kan gengnya Bakri kan lagi cakep nih. Eh, hampir semua saham gold itu bergerak bullish. Antam yang udah over banget, MDKA belum, even belum breakout. Nah, jadi menurutku lebih buat teman-teman yang ketinggalan ya bisa jadi pilihan MDKA, kemudian BRMS. Jangan bilang nggak ngomong lagi ya. Kalau BRMS, I think dengan pola seperti ini targetnya 500. Kalau dia bisa stay di atas 500 selama masa period, I think dia masuk sama CI. Karena dari free float, dari liquidity harian udah nggak mungkin nggak lewat. Tinggal market cap. Oke, itu gold. Kemudian all big banks, I think masih oke. Lalu saham-saham konglo nih, Ci. I think kayak CBDK, TPIA, have a good movement ya. Menurut lo gimana, Ci? TPIA sebenarnya kan barang dari MSCI. Kalau TPIA itu profitnya bakal, dia kan Naik. mulai April 1 kemarin akuisisi Shell udah masuk kan. Ya, Jadi second quarter itu udah di book profit lah. Profitnya katanya gede, katanya gede. oke. Ini teman-teman lihat ya TPIA. 9.000 ini kan udah 3 kali mau dilewatin, tidak bisa. This time, apalagi dengan mau IPO-nya CDIA ya. I think ini adalah last time buat kalian untuk beli. Yang kemarin-kemarin di sini yang nggak kebeli ya, yang dari di bawah 7.000, sekarang udah 8.700. I think udah agak mahal. Kalau teman-teman mau beli di dekat MA 200, 8.200, berarti 8 ini gue pindahin. Kalau Anin Life tuh tergantung dijual apa nggak dijual aja. Tinggal gitu kan. Itu jujur ya satu dunia nggak ada yang tahu kecuali ya Pak Mukmin sendiri. Ini Gua rasa TPIA. Tuhan pun nggak tahu. Nah, ini TPIA menurutku targetnya 11.000, mungkin banget. Kalau dia di 11.000, sudah pasti MSCI bakal upgrade dia punya weighting. Nah, kemudian bagiku BRPT juga menarik karena bottom MSCI dia tuh 600. Nah, teman-teman lihat sendiri. Cuman ini time frame-nya masing-masing ya. Nah, BRPT kalau ngelewat 800 balik ke atas MA 200. Ini kemarin di grup tuh aku rekom. Pokoknya 600 beli lah udah. 650, 600 beli, 650, 600 beli. Bottomnya 600 dijaga. Karena kalau under 600 dia bakal outflow 4 sampai 5 triliun, jauh banget. Jadi BRPT targetnya 960, 950, even balik ke 1000.
TPIA 11.000 all time high berarti. Dulu tadi ada yang bahas harta tuh ternyata di Jarvis, tapi mereka bilang Jarvis harta ada ya, Ci ya? Gua aja nggak tahu. Oh iya, iya. Thank you Jarvis, ada harta. What happened sih harta? Aku juga ada di grup tradeku gitu, Ci. Woi, Kita tuh kayak in and out, jadi gua nggak tahu posisi in apa out sekarang. Jujur aja, gua nggak tahu kita in apa out sekarang. berarti tergolong trade lah ya. Ya kita biasanya sih trade ya, biasa nih. Lu jangan tanya gua tuh. Terus apa lagi nih? Harta ini menarik, tapi udah sampai target sih 800 900 lah kurang lebih. Brand PTRO good. I think ya di atas 3.000 ke atas lah. Brand no comment aku, biasa aja aku lihatnya. Brand belum, sabar. Belum. Pokoknya cuan TPA kan gue udah pernah ngomong waktu itu. Dua dulu. Cuan Cuman sama mau TPA. cuman mau ini ya Ci ya katanya mau stock split ya. Gue aja nggak tahu mau stock split apa enggak. Tapi gue tahu naik. Dan kalau kita lihat, ini pokoknya kalau aku lihat nih Ci ya, kenapa banyak saham naik ya sebenarnya naiknya tuh sekedar balik ke titik yang sebelum crash aja dan it's good kalau kalian bisa ikut gitu loh. Jadi market ya lucu, lu nggak perlu katalis kok, lu nggak perlu yang gimana-gimana kok, asal flow bagus ya udah ikutan. Nah jadi aku lihat hampir semua nih saham bagus. Mulai dari Pak PP Group oke, Bakri Group, Salim Group oke. Kemudian sampai gengnya grup Gonglo-nya Pak Agwan itu juga oke. CBDK ini reversal. Bagiku CBDK kalian lihat ini ada pola inverted and shoulders. Di mana yang lain-lain tuh udah breakout, udah lari kemana-mana. Dia belum. Apalagi CBDK kan ada company buyback 1 triliun ya. Kemarin kan IPO kalau nggak salah 2 triliun lebih ya. 2,4 ya kalau nggak salah ya. Dengan beli 1 triliun tuh almost half dari free float dibeli balik. Dan itu periodenya kalau nggak salah 2 bulan. Tapi bakal ke 10.000. Amin. Amin kan. Kurang lebih bakal 10.000. Jadi ya gitu. CBDK laba turun nah, udah nggak masalah itu. Kemarin Duit kalau Pani juga info lo nggak usah lihat laba. sales turun kenceng. Kalau wifi do inet aku nggak bisa bahas terlalu serem. Aku CDIA itu nggak bakal kayak brand ya. Kalian tahu ya, IPO itu normal. Normal. Underwriternya gitu banyak. Terus mereka actually roadshow. Normal, itu normal IPO. Jadi kalau lu mengharap IPO CDIA kayak brand kayak Cuan, enggak. beda. Beda. Mm, setuju. Jadi mungkin naik tapi nggak dedet gitu, nggak mungkin. Karena dia Kayaknya mm, bagi barang ke fan, bagi barang ke orang. Jadi kayaknya nggak lu mungkin naik. juga suka Raja Ratu nggak sih, Ci? Iya nggak sih? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Oke, ini aku bahas nih. Nah, jadi bahkan sampai gengnya Hapsoro itu juga ada tanda-tanda reversal. Jadi aku menyambut eh, apa? Aku excited banget sama market di Mei justru. Jadi Maksudnya normal itu IPO yang bukan arah-arah. Mungkin arah sekali kali. bukan yang ngejar-ngejar indeks segala macam kan udah nggak bisa. Belum, lay down lah. Ini Raja ke 3.200. Teman-teman lihat akunnya. Aku hari ini ya, karena sama bareng Cik Coy, aku nggak bedah satu-satu ya. Teman-teman lihat-lihat kasar aja lah. Tapi bagiku Raja di atas 3.000. Kemudian Ratu sama. Ini juga pola reversal. Ini inverted hand and shoulders udah breakout. Most likely semua pola reversal. Terus MBMA ada apa ya Cik ya? Ada ini nggak sih? Angka nikelnya kan not bad kan. Aku juga barangnya di luar udah habis kan. Udah lumayan bersih-bersih kan. Udah turun Oke. nih. Dari IPO udah turun berapa tuh separuh. Ya jauh banget, jauh banget. Ya, jadi ya. Terus dia ada buyback kalau nggak salah kan grupnya. Ada geng Adi juga buyback kan. Kuasi bumi itu paling penting adalah bumi nanti 7.200. bisa bayar dividen. Intinya gitu. Ratu. Kemudian Bumi yang nanya Bumi
Oh, ini sama juga ada pola reversal. Iya, itulah lucunya market. The whole Eh, market reversal lah kalau gini yang bottom yang kemarin hal itu kan. mm, mm, mm. Semuanya reversal, tinggal mana yang ada flow kenceng itu yang dilihat. Betul. Siapa yang bisa nangkep flow duluan, ya dia dapat yang paling kenceng gitu doang. Ya, bumi 130, 140, 150, tapi jangan jauh-jauh dulu lah. Lalu ada satu lagi nih, aku suka lihat era. Hmm. Teman-teman lihat ya, ini era itu nge-create pattern double bottom, persis kayak Antam tadi. Cuman kali ini bottomnya dia titiknya sama, dan ini sebenarnya lebih stabil. For me, era ini bagiku kayak agak clear nih, kayak ada tangga surga nih. Tangga. Dia angkanya juga bakal lumayan karena tahun lalu kan kena iPhone 16 kena suspend kan. Mm, mm, Ini mm. kan hilang penjualan iPhone 16 aja berapa lama. Karena kan udah boleh masuk nih walaupun telat. Ya berarti ada growth. Ini company ini ada lumayan growth-nya. Kalau Caki itu terlalu kecil kan untuk salesnya dia kan, Ci? Masih kecil, masih kecil. Tapi intinya iPhone sih ini. Jadi iPhone-nya udah bisa jualan, hopefully 17 juga lancar. Jadi kan year on year growth Ya, gitu. ini lucu loh, LG Trimeganya ngumpulin loh 409. Average-nya rendah banget, 409 udah 50 bio. Top. Innocent lah, era. Nah, kalau era jalan biasanya RL, tapi ini kali ini enggak sih. Jadi fokusnya era. Oh ya, ada satu lagi, Cik. Oh, Unilever bagus loh. iPhone-nya kan gede di era daripada di era. Nah, ini Unilever belakangan bagus loh, Cik. Foreign juga aktif loh. Aku nggak tahu nih kenapa. Aku ikutin sih. Tapi aku Orang nggak tahu kenapa. Tapi jadi oh, penjualan dia kan nggak bagus, Masian. dia cut expense tapi. Kalau nggak salah, direksi-direksi yang gaji gede-gede semua cut 60% gajinya. Hah? Oh ya? Coba cek deh, Dia coba cek banget. ya, Cik. Nanti kita, ya kalau tahu ya. Tapi gue denger itu, expense cut gaji itu gila-gilaan. Bahkan lebih gede dari Goto cutnya. Hmm. Kalau Goto kan gosipnya merger itu kan. Ya, aku rangkum deh buat temen-temen deh, biar temen-temen lihat deh. Tadi ada Hera, kemudian Bu Beremes, DKA, Antam, hmm, Apa Petro, cuan. Petro, ya, Cuan, Petro bilang 3.000 break kan. iya bener. Terus oh itu tadi lu bilang JBDK. Oh, CBDK, Ratu, Raja. Wah, Ratu aja. ini udah Bris. banyak lah. Break itu Bris ini 3.000 nih. Kalau break terbang lagi tuh. Oh iya, itu masih masih mungkin dikejar ke MSCI tuh, bener nggak? Ya, coba lihat Bris gua chartnya nggak gitu ngetik. Ini aku sih cukup yakin naiknya minimal 15 sampai 25% targetnya. Jadi Breeze nih lucu nih. Ya kan? Aku ada Untung ah, ah. beli. Jadi hampir setiap kayak ai dapat angpau atau dia dapat rezeki apa, aku beliin Breeze. Kemarin tuh 2.700 modalku, kurang lebih di sini aku beli. Naik kenceng, pas di sini aku udah lemes. Waduh, ini kayaknya anak ini suwe nih gue pikir nih. Namanya AI nggak mungkin sesuai lah. Gue sempat pikir, aduh ini anak Sionaga tapi suwe deh kayaknya. Nggak mungkin Habis lah. gue beliin Breeze, habis itu market crash, lalu sampai 2.000 lagi. Tapi gue nggak jual bener, akunnya di LG. Ini Lo nggak tanya orang. nambah waktu di bawah Gue Bris. nambahnya di 2.200 tapi bukan di Oke. 2.000, ya it's okay lah. Sekarang tiga Beti-beti ribu. lah. Jadi gue nggak sama sekali nggak mau trade kan, karena kan ya nggak gede juga, Hmm. cuman sampai apa gope gitu loh. Nah gue beli di sini tuh. Wah pas naik ke sini awal-awal kan dia kan dia kan Agustus lahir tuh. Hmm. Nggak lama setelah itu gue beli tuh. Akhir awal tahun tuh, wow happy gue naik sampai 3.000. Habis itu turun gue bilang, aduh ini anak suwe nih. Nggak lalu nggak mikir gitu Nggak lah. rezeki nih anak ini. Weh ternyata sampai 3, ternyata dikasih nambah. Iyalah, anak lu ADMR dari on gimana lah. Ci? ADMR kayaknya nothing spesial ya. Nanti spesial. Angkanya kan belum bagus ya, soalnya kan cooking coal turun. Terus nih Hmm, global slowdown ini kayak semua pasti kena lah semua metal. oke. Oh, ini Pani juga bagus nih, Inverse Solder sama kayak CBDK. Hampir semua ada arah-arah reversal. Dan sayangnya tuh memang ada gap-gap kecil di bawah indeks, juga ada 2 kali gap. Apa itu Pani? Ini Pani. Tapi oke, I think hampir semua Konglo good.
mulai dari Pak Pepe, mulai dari Bakri, mulai dari Pak Agwang, itu semua Salim. oke. Pak Salim. Nah, Iya. you can bet Lu on them. lihat Dewa deh. Ah iya iya, you can bet on them deh. Dewa gila bayarnya mah gila. Ngeliat Gila kadang itu. lihat. Itu gue waktu itu tak harga Dewa berapa ya? 99 nggak salah. Gue dikasih tahu, lu mau kayak beli Dewa. Paling nggak 200 lah ya. Katanya. Disclaimer yo. Ntar dibilang Cicu, ay bilang 200. Gue bilang katanya. Iya, Pak, logik logik TA pun begitu. Logik Oh TA ya? begitu. Ya Ya, udah ini kan kalau lu ngomong, gue lebih pede. nah ini sepanjang ini gini 200. Yang beli tuh ya kalau nggak RF, XQ, tapi belakangan XL sih. Hebat sih stok Victor tuh. Kalian hebat. Lo LG yang nahan, kadang RF gitu loh. Ini proses apa? Proses convertnya harusnya not that long game gitu loh. Harusnya nggak Friend lama bukan gitu. udah delisting ya? Udah jadi Frame Excel kan? ya ya ya. Mm-mm. Batubara gimana? Q1 jeblok tapi reversal. Udah nggak Batu bisa lihat bara. laporan keuangan ya kayaknya sekarang ya. Kalau global slowdown oil segitu kayaknya coal susah ya. Ya ya. Maksudnya Tapi untuk kayak dulu ya. Ya biasa-biasa aja. I mean the company still make money. Tapi year on year pasti negatif itu. oh ya, ada yang nanya kode broker dibuka. Gue sih positif aja. Kalau Happy. gue sih Ya, sangat positif. Maksud gue gini, kenapa buka nanggung gitu kan? Kok maaf cuman half tapi ya better than buka nothing gitu. semua Paling lah, jangan setengah-setengah ya. iyalah kayak dulu. Maksudnya dulu tuh we have a very good system. 20 something tahun nggak apa-apa. Somebody punya ide tutup. Jadi aneh ya kan. Retail-retail nggak ada panduan. Itu di Bitcoin aja. Orang bisa lihat Will punya Well-nya siapa beli wallet ya, kan. walletnya. Iya. Kenapa di saham yang tadinya bisa sekarang ditutup matanya buta gitu kan. Sekarang dibuka lagi ya amin gitu kan. Kenapa nggak, tapi aku bingung kenapa buka mesti separuh-separuh, kenapa nggak langsung kayak masa dulu gitu loh yang kita apa bisa kelihatan live itu. Dulu tuh ya klien gue tuh ya si Fidelity tuh actually muji Indonesia. Indonesia is the most transparent stock exchange karena lihat kasih kode brokernya tuh live. Biasalah. Terus tahu-tahu malah jadi nggak live. Jadi kan kita nggak jadi dipuji gitu kan. Terus Tes katanya ombak. nggak live ini demi kepentingan asing supaya dan kepentingan retail supaya retail nggak Herdon behavior. ngikutin Iya. ngikutin broker lah. Kan ada yang namanya follow the smart money kalau di apa kripto. Kenapa di saham nggak boleh? Kesel banget gue itu. Tapi baguslah open. Ya kalau open bagus ya. Sekarang mau dibuka setengah ya sudah alhamdulillah. Tapi cepetan. Tapi gue tetap mintanya tuh kalau bisa kayak dulu lagi live. Lalu gini, Ci. Aku juga ada baca berita katanya Bursa Efek nyuratin MSCI kalau UMA itu is not something fraud gitu loh. Nah, ya It's karena just sebenarnya lu ngejelasin juga ngapain sih? iya 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 Kan iya. gini loh, kita kan mau ceritanya Lu kita mau cabut deh ekspor, gitu loh. iya kita mau ekspor, kita punya saham supaya masuk ke indeks luar, bener nggak? Hmm. Supaya bisa diterima oleh FTSE, supaya bisa diterima oleh MSCI. Tapi lu ngajarin yang mau beli barang lu, weh, UMA itu nggak apa-apa loh. Lah kan yang beli barang lu sudah ngomong, aku nggak mau kalau ada UMA. Ya lu harus nurut pembeli lah, masa lu penjual yang ngatur pembeli? Ya kan logikanya nggak masuk gitu loh. Lu jelasin juga gak ada guna. Kalau MSC yang ngomong, but I still don't want UMA. Lu mau apa? Hapus aja lah itu peraturan aneh. Tapi kok mereka bisa sampai kayak ngejelasin gitu? Ada tekanan kah? Karena Ada di pressure? negara lain tuh nggak ada UMA sesering Indo. Ah, Indo oke. tuh ada kayak 600 UMA dalam waktu sejak 2023 atau 2022 gitu. Pokoknya sering banget UMA. Jadi negara lain tuh nggak ada. Amerika tuh kalau naik ribuan kali itu mungkin baru di apa suspend. Biasa kalau suspend tuh ke bawah bukan ke atas. Kita kan ke atas di suspend. Ke Negara bawah nggak? lain tuh kayak Hmm. Amerika bisa naik 500% juga nggak disuspend. Nggak, sebulan sampai 500% juga nggak disuspend kan. Iya. Satu hari bisa 60-50% kalau lagi hot. Ya kita kan dikit-dikit suspend, di sini suspend. Jadi kita tuh umahnya banyak banget. Dikit-dikit umah bukan suspend. Dikit umah, abis umah berkali-kali suspend. Begitu Hmm. suspend, liquidity lu tuh hilang langsung bye-bye MSCI gitu. Oh, aku kelupaan satu nih. Ada satu geng lagi yang aku lupa sebut. Itu gengnya Elang Group. Itu MTech punya grup belakangan flow-nya juga bagus. Nah, teman-teman lihat deh. SCMA coba liatin dong. Ini aku barusan buka nih SCMA nih. Aduh, katanya bentar lagi ya, Ci ya. Apanya?
Makanya gue bingung loh, negara lain tuh ada umat, tapi kalau turun drastis, naik drastis, Indo kayak dikit-dikit sempit. Aduh, pusing. Terus udah dikasih tau MSnya, kita nggak bisa terima ya kalau ada UMA. Bukannya UMA yang dihapus, malah menjelaskan UMA. Itu logika dari mana, aku juga nggak ngerti. Nah, ini SCMA, aku pede banget, bener-bener punya conviction cukup gede, bisa breakout ke 240, even more. Oke. SCMA ini on video kan? Iya nggak sih? Iya kan? Enggak lah, 70% ya? masih ada TV-nya, woi, ada TV-nya. Iya, I mean 70% video dia kan? Ya, Majority kan? Hmm. ya tapi video kan rugi. Kata masih rugi nggak? Dulu sih Iya. rugi. Tapi market cap-nya kan kalau di IPO-in dengan let's say valuation kali dua buku aja deh. SCMA harusnya nggak di sini. Kalau kita aja ya, pokoknya aku pernah hitung video itu valuasinya 16 triliun ya. SCMA aja sekarang 16 triliun. Tapi Nah, kan valuasi video itu tahun berapa? Mungkin bisa turun kan? ya, Tergantung kan. Itu ya kan kalau you make ya kita money soal. ya cuman kan kita nggak belum tahu dia IPO di berapa ya, bukunya berapa kali gitu. Jadi ya harusnya SMA nggak di sini. Dan flow-nya belakangan bagus. Bukalapak juga flow-nya bagus. Ini semua ada bau-bau reversal di bottom gitu. Good lah indeks. I think dan Nentara pun kalau mau belanja banyak pilihan ya di luar dari yang begini-begini. Banyak lah. Oh ya Karena SMA dividen 16% gede, sih kalau gede, nggak gede, salah. gede, gede, Iya, iya, iya. dividennya gede. Kok bisa sih? Kan, loh, dia kan cuan SMA-nya. Hmm. SCTV kan masih cuan. I mean dari tahun-tahun lalu kan nggak segitu gede dividennya. Udah dibayar semua kali. Hmm. Mungkin udah nggak capex lagi kan, dibayar semua kali. Wih, pada seneng banyak banget rekomendasi malam ini. Bebas. Kalian nih tentukan Marketnya sendiri. lagi oke soalnya. Ya, kita kan tergantung apa yang market kasih. Kalau lagi jelek, nggak confident juga kita diem. Doi cakep, ya gue setuju. Doi cakep. Ada something nggak sih, Cik, Doi? Enggak, tapi kan dia hobi buyback. Ya, ya. Tapi fundamentalnya ya tetap O2. Expansion Aussie, dapat apa tambang. Gak tau tambang dia dapat belum ya. Waktu itu kan dia mau akuisisi tambang, gak tau dapat nggak ya. Gue belum tanya lagi sih. Tapi terus buyback gitu kan. Bagaimana ini bagi uangnya. Kan udah dicabut itu cash aja-nya Michael Yo. Udah cabut 2 minggu. Spend. Angka yang bagus tuh Cepro tuh. Angkanya juga bagus. Bersih buku. CPRO. Angkanya bagus. Ini kita ngomong fundamental ya. Oh, oke. Dulu kan sempat hype nih. Cerita yang suka nih Nah, Cepro nih, kalau nggak salah nih. Iya. angkanya oke gitu. Profitnya oke. Hmm. Terus lately CPO juga lumayan angkanya semua, Cik ya. Ya. Dan kayak serempak gitu tiba-tiba serempak gitu laporan keuangan keluar banyakan yang bagus. Kebanyakan growth-nya oke. Tapi aku mau nanya dong, Cik. Kan dividen Bank Mandiri 460, kemudian kayak BRI lumayan juga, BNI lumayan. Will happen di tahun depan nggak sih? Atau bakal turun banyak atau Yang mana? dividen perbankan kita? Tergantung tahun ini growth lu gimana kan. Kalau BRI kan kemarin gue lihat angkanya yang first quarter not bad lah ya. Maksudnya masih year on year masih negatif. Tapi kan kita udah tahu BRI pasti negatif year on year. Cuma Pasti. dia punya dia punya NPL-nya kayak udah mengecil lah. Mengecil. Jadi BRI-nya kayaknya udah ada tanda-tanda recovery. Tapi kalau lu mau growth mungkin tahun ini belum ya. Tahun ini secara angka mungkin masih negatif, tapi at least udah ada tren membaik gitu loh di fundamental wise. Makanya aku sebenarnya tahun depan atau akhir tahun atau tengah tengah semester ke atas, I think consumer goods itu bakal banyak bakal banyak yang perhatiin ya. Karena MBG kan makan bersih yang gratis kan jumlah dapur makin meningkat. Kemudian gaji-gaji mulai naik, mulai distribusikan anggaran belanja pemerintah. I think Ya consumer second yang quarter ini harusnya pemerintah mulai belanja lah ya.
Ya, pemerintah yang paling paling concernnya kan soal demand dari lokal kita yang kurang. Itu mau di-push rumah 3 Sebenarnya juta. ya daripada Hmm. MGP itu ya, lu PLT aja udah nggak sama aja. Lu PLT kasih mak-maknya, maknya belanja makan buat anaknya kan. Nggak bisa, Ci. Kasih BLT lari ke judi online nanti, Ci. Nggak bisa. Kan itu kalau ke bapaknya, kan kalau ke emaknya nggak mungkin. Wah, bukan Maknya nggak pasti, mungkin. maknya pasti ke anak dulu lah. Mak-mak di mana-mana anak terus yang middle class daripada lu spend anaknya lu cut, lu geser pajak gitu kan. Pokoknya kasih Iya, duit ke iya. middle class biar middle class yang belanja. Jadi tax bracketnya digeser. Jadi efektif tax rate kita turun supaya middle Tapi class ada duit. tapi angkanya tuh yang apa 1.000 triliun itu bener nggak sih, Ci? Serem loh kalau kalau segitu ya. Serem Memang banget. gede, memang gede. That's why I said that kita tuh harusnya rupiah tuh menguatnya banyak, bukan cuma ipli-ipli gini menguat titik gitu kan. 68 ke 66 ya sekarang. 16,6 ya. Iya, enam iya, belas iya. delapan ratus kan. Dulu hampir 917 kan. Harusnya kalau lihat DXY di bawah cepek gitu, rupiah tuh harusnya udah menguat kemana-mana. The Mungkin di bawah fact that 15, rupiah harusnya di bawah, basa-basi menguatnya hmm, berarti kita ada outflow. harusnya di bawah 15.000, 14.000 nggak sih? Karena inflow dari bond saja nggak segede itu. Iya. Iya kan? Nilai DHE aja berapa? 900 triliun ya kalau nggak salah nilai DHE ya. One Hmm. years. Ini inflow inflow judi online 1.000 lebih gede dari nilai Nggak DHE. cukup, makanya judi online itu kegedean. Gue nggak ngerti cara bilangin orang-orang jangan judi itu gimana, gue juga nggak tahu. Hmm. Saya udah digalakin dari ini, gue cuma punya ide waktu itu tapi of course nggak dijalanin gitu kan. Bikin judi online tuh diblokir kalau mau main pakai VPN. Kalau lu harus pakai VPN kan orang udah males mainnya. Kayak masih mending lu judi di exchange Saham. deh. Ya, gua nggak boleh ngomong gini sih. Ini Mas, ada orang kayak panin live terus tuh, bu kasih panin live dong, nyatin. ini support nih, cakep ini. Cuman foreignnya sih nggak bisa jadi acuan ya, karena foreign keluar terus. Ada musuh, lagi ada musuh. Ya kalau panin live kan tinggal deal or no deal gitu aja kan. TPMA kalau harga callnya biasa jelek, itu biasa angkutannya juga nggak dapat kenaikan harga. Cuma TPMA tuh kalau lihat dia tuh rajin bayar dividen, dividennya not bad terus TPMA. Jadi company ini boleh lah. PPMA. Ini bukannya pelayaran sih? Oh iya, Pelayaran dia angkut call sama based nikel. on call ya, ya. Not bad lah ini company, gue suka kan dulu gue dapat kenalin kalian semua direksinya dia kan. Oil correlated kan dia, korelasinya oil. Ini kan jadi gini, apa MBSS yang kapal Hmm, itu, hmm, foundernya MBSS itu kan jual MBSS ke Indika zaman dulu. ya, Dia bikin TPMA. hmm, TPMA kalian boleh buka bukunya sejak mereka berdiri nggak pernah losing money. MBSS itu sejak ditinggal mereka sempat beberapa kali losing money ya nggak? lalu di Sempat merah, ah, tempat rugi. Jadi yang jago nih manajemen yang diriin PPMA. kan, ah. which is sekarang TPMA. Jadi ini manajemen itu jago banget soal soal angkut-angkut gini, pertongkangan. Ya total juga rajin. Apa sih nama bisnisnya itu offshore ya kalau nggak salah ya? Enggak. Ini ngangkut tongkang. Dia Oke. ngangkut call dari ujung dunia terus ngangkutin ke power plant gitu lah kerjanya, dari miner ke power plant. Kayak nikel tuh dia bawa dari miner pergi ke smelter gitu. Kalau Harum something, oke juga sih. Kalau chat sih dia oke. Ini ada orang banyak tanya NCKL. Oke, NCKL ini sekarang lagi ada kayak itu apa environment lagi pada berisikin dia lah ya. Jadi gue nggak tahu kenapa NCKL tuh dari IPO sampai detik ini diganggu terus sama yang NGO environment itu. Sekarang lagi diganggu posisinya. Ganggu lagi. Kemarin baru dikasih tahu sama ownernya NCKL. Lu jangan kaget ya. Kalau lihat berita gue diganggu lagi. Banyak, banyak yang nanya. Konstruksi aku nggak bahas, bagiku naik-naik gitu doang. Iya. Ya gitu-gitu doang lah. AMRT itu favoritnya asing. Jadi kalau asing cuel-cuel balik ke Indonesia, selain bank tuh bisa AMRT. Bagiku juga
kalau seandainya nanti daya beli kita pulih, GDP naik, PMI naik segala macam, AMRT dulu. Jadi dibanding HS, MAPI, aku pilih AMRT dulu. Karena CTI aku udah bilang kan, itu IPO-nya normal loh. Gak bakal, what you don't see brand and cuan di situ pokoknya. Gak tapi bakal gila-gilaan kayak brand sama cuan gitu. tapi harga IPO-nya murah juga, kecil ya, 100-an ya. Ya lu cari harganya kan itu valuasinya berapa. Cuma naik ya pasti naik. Tapi arah-arah kayak dulu enggak. Gue jamin enggak. Arah sekali mungkin. More than that, I don't know. Lebih aman ngomong gini ya daripada kita bilang arah-arah terus ya. Udah pasti enggak, gue kasih tau lu udah pasti enggak. Tins something, aku juga bingung kenapa dia naik. Kan sempat itunya bagus angkanya. Angka dia punya funda kan bagus kemarin. Wifi udah keluar kan red issue di 2000 berapa ya? 600 kan? Wajib tebus punya kan? Enggak lah, kenapa ada tebus ya harga wifi-nya di bawah? Oh, RI-nya di atas. Iya, 2000? 600 kalau nggak salah. Coba bener nggak? Gue lupa. Hmm, kok 2600 ya? Kenapa nggak buat di bawah ya? FIFA itu juga ada warrantnya kan? BRPT ada Cup and Handle. Ya, memang ada. Bagiku best lah BRPT. Yang kayak yang Ci Cue pernah ngomong, if you tracking back 10 years, 20 years, 30 years, they Nggak never sampai lie. 30 years, 20 lah. They never lies. 2000, oh 2000 red issue-nya nggak 2600. Oh, 2000. Oh, kalau 2000 ya oke lah. Di bawah gue sampai kaget waktu tuh 26 ada yang bilang, ah, kok di atas? Ya. Jadi apa tuh memang kelihatan tuh kayak sekarang kalau lu beli semuanya naik, tapi you must choose the good flow. Pilihlah yang flow-nya terbaik, pilihlah yang paling kenceng, yang paling diakun, baik itu asing, baik itu lokal. Sekarang nggak cuma bisa lihat asing sih, karena asing kan saat ini cuma diantam. Ya, sometimes MDKA perbankan sedikit. Banyak lokal-lokal tuh yang nge-counter, termasuk dari emiten sendiri. BPJS sudah confirm naikin porsi equity, masih ada potensial dari Danantara. Jadi teman-teman masih bisa nangkap flow yang ini bukan cuma foreign gitu loh. Kalau teman-teman pakai foreign flow doang, pasti munculnya cuma antam doang, antam, antam, antam. Foreign flow antam, foreign flow mungkin ya yang lain sedikit lah yang lain. Nah teman-teman masih bisa lihat broker lokal juga yang ini broker lokal yang bukan besoknya jual nih, ini broker lokal yang bukan retail nih. Nah, tiap orang punya caranya masing-masing lah. ANJT Dan kan tinggal tender offer doang. Kan dibeli, tinggal TO. Data multi bagger gue kok nggak yakin ya. Kan udah dibeli Jarum kan? dibeli jarum, Jarum nggak pernah goreng. jaga doang biasanya. Karena yang naik bukan banking, yang naik itu DSSA. Lu lihat aja tuh, DCII gitu kan. Tapi DSSA menarik loh, Ci. Bagiku ya, kalau dia bisa buktiin kalau ini worth to MSCI, ini bisa jadi jendela untuk yang lain. Dia cuma perlu volume sekarang kan. Volume belum nyampe tapi. Belum, jauh banget. Sayang. Dia masalahnya stock splitnya tuh cuma dapat 1:2 kemarin kan. Dia ini cuma stock split lagi katanya, nggak tahu. Ya, kalau dia bisa, let's say 1:10 dari sekarang 4.800, will be more liquid. Nah, kalau dari itu dia bisa masuk MSCI, wow. Itu kayak jendela untuk yang grup lain. So, ya bagi gue ya, mungkin agak sedikit lebay. Masa depan indeks kita di mata foreign, salah satunya dari ini. Dari saham ini. Jati itu apa sih? Gue aja nggak tahu. Ada Jati. Belakangan udah 2 kali arah kalau nggak salah. Informasi teknologi Indonesia gue juga nggak tahu sama apa. Lanjut, catnya kayak gitu. Gila, ini catnya udah kayak total erection gitu. Total erection.
Market cap-nya berapa sih? Hmm, ADME nggak kemana-mana dulu, call-nya nggak kemana-mana. ya lah market cap-nya 200 miliar sih. Soft Seper commodity. Pulp and paper mulai bottoming tuh kalau nggak salah. ya betul, udah mulai rebound. Cuman I don't find the reason sih. Masih belum masuk. Aku punya stock pick juga. Karena udah kebanyakan juga stock pickku. Cari yang Ada paling liquid udah. ya cari paling liquid, yang volumenya paling kenceng, yang kalau dia koreksi juga nggak gila-gilaan gitu loh, nggak serem gitu loh. Kalau salah bisa keluar, yang paling penting itu. Bener. Adaro isinya sudah nggak ada apa-apa kan, cuma dividen dari AAT kan. Ya Medco ada dengar something sih atau Medco, lo harus yang amannya kalau Medco kan. Amannya gimana kan, efek Medco punya ya ya ya. Hmm. Aman lumayan loh belakangan. Tuh, Kamu rebound. loncat, mana komoditi loncat? Tunggu, lihat. Nah, kalau ini gimana, Cik? How about das? Dari situ banyak deal lah di belakang. Cuma 5.000 tuh kayak berat banget ya lewatnya ya. Hmm. Bukan 5.000 nih. 4.000, 46, 47, 46, 47 yang susah lewat. Bisa tapi ini kalau lewat kenceng. Simpulannya saham paling rekomendasi kalau aku sih MDKA ya, karena memang tipikal styleku yang lamban dan rame-rame masuk bisa, nggak perlu kejar-kejar kayak FCR, Open A, Kalau Open ada orang Orang, minta NCKL, kenapa sih hobi banget NCKN? NCKL. NCKL nih. Dari tadi banyak banget yang NCKL, CTL. Aduh, pergantian direksi Ratu cuma, aduh. Itu Sahamnya, gue pikir PP punya berapa sih di Ratu? Cuma 5%. oh mereka karena PP kali, karena PP Itu cuma ada 5% dia, udah nggak ada lebih. ASI selain pandang klaimnya gimana? Selain pandang lu apaan sih? ASI biasa aja, Sideways nggak menarik. NCKL ada apa sih? Kenapa semua orang NCKL sih? Gue juga nggak ngerti. Di grup gue nggak ada yang bahas. Grup gue juga enggak. Di Mungkin SLA ada, kita akan sebut. biasa, biasa kalau begini ya, mungkin ada satu grup yang bahas Sundanya bagus gitu loh, pada pada suka gitu loh, nanya gitu. Memang kalau nikel, ini di luar diganggu sama NGO ya. Kalau nikel itu paling bagus sama NCKL karena dia murah. Productionnya murah sampai keluar expal gitu kan. Kalau Hmm. nikel dia integrated, dia ada expal, ada archive gitu. Dua-duanya ada. Hmm. Memang paling bagus dia kayak blue chipnya lah di nikel. Masalahnya kan setiap kali diganggu NGO gitu. Nih aku lagi lihat nih, mana nih komod naik, yang naik gold. Gold naik 2% lagi tuh, 34 gitu. Nikel oke naik dari 15 ke 15.590, naik dikit banget. Oil naik dikit 3%. Tin naik 3%. Koper 1%. Belum, ya oke lah, paling nggak merah kopernya. Apalagi nih, Kalau Ci, BKSL gimana sih? BKS ya. Hmm. Oh, BKSL, nggak tahu ya. Oke, fundamentalnya nggak tahu. Properti menurutku tahun ini berat nggak sih? Properti penjualan pani aja turun. Hmm. Cuman kalau sahamnya katanya bakal main. Cuma ya gue nggak tahu. Kalau Bang sahamnya Bre, naik aku setuju, kelihatan, kelihatan, sahamnya kelihatan, naik. Properti kelihatan, gue nggak tahu. kelihatan di bawah udah banyak yang nahan, udah banyak yang pindah Ya. barang gitu loh. Eh, Kakap-kakap juga udah mulai beli. Ini Amerika merah nih saham-sahamnya nih. Oh, karena si Trump gila kan, tarifnya mau naik lagi kan. Gua nggak ngikutin lagi tuh. Iya ya. Pesap, pesap kalau untuk trading sih oke, ngikutin gold. Hmm, Tapi real gold menurutku antam MDKA, BRMS, apalagi. MS. Hmm. Sebenarnya Dewa tuh ada goldnya, tau nggak? Oh ya, dia bukan Loh, main doang. oh enggak, dia ada gold mine gede di Riau. Hmm. Itu dia punya tonjol tapi belum bisa digali sampai tahun berapa gitu lah. Ah. Dewa itu gede goldnya. Cuma belum dikeluarin gitu aja. Dia Cik, lagi sibuk
ngurusin mining kontraktornya, tapi dia dego. Dia beneran dego. Cik, ini ngomong-ngomong doang nih ya. Dengar nggak Hmm. MDKA mau isu? Gue kalau dia isu gue nggak heran, dia kan butuh dana terus. Ya, dia mau Mau capex sih, go-nya capex gede-gedean kan. money-nya itu kan. Heeh, go-nya gede-gedean. Dan kalau dengan kayak kita lihat komposisi kayak MDK begini ya, kalau dia rank itu company bakal apa owner-owner tuh bakal ngebeli juga nggak sih? Ratio semua owner mesti ngesap ya. Hmm. Cuman kita kalau lihat ownership MDKA ya, Ini ada yang tanya Ian, kalau kalau menurutku US dollar melemah kan biasa nih yang trading currency itu perginya ke euro sama ke yen karena tuh dua currency dunia yang satu masuk reserve, dua liquid. Kalau yuannya Cina tuh kan nggak liquid ya, maksudnya dikontrol China gitu loh. Kalau ya yen sama euro tuh kan kayak market market price gitu lah, lebih lebih open, currency lebih open. Kayak Indonesia lah kita apa terbuka gitu kan. hmm, Jadi kalau US melemah, orang biasa dua itu yang dibeli. Satu lagi, ini kita ngomongin kan mereka tukar nih, US dollar as a reserve currency ditukar ke euro atau yen and gold satu lagi. Jadi kalau aku, ya aku beli gold aja, bingung kalau beli currency soalnya. Mana tahu dividen bumi selembarnya berapa, kuasinya belum dapat. Wey, pokoknya profitnya bumi itu harusnya lebih gede dari Adi, dah gitu aja. oh Karena ya, bumi itu, iya, bumi produksinya lebih tinggi dari Adi kok. berarti Kita kalau tahunya kalau ya, bumi kalau bisa bagi dividen tuh gede dong. gede. Makanya Hmm. perlu kuasi. Oke 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 oke. Oh ya ini ada something yang lucu nih buat teman-teman ya. Gua nggak tahu update-nya seberapa cepat, seberapa detail. Tapi yang gua tahu kan ini data ini kan pasti ambilnya di Kesei atau ke Pay. Ya kesai. Nah, di holding composition di sini kan ada Dapen, asuransi, ada reksadana, ada sekuritas bank perusahaan, kemudian Ini ada tim, forex, ini mas siapa ini? Company apa? terbit. Oh, ini MDKA. Ah, buat teman-teman yang mau ngelihat apa holding composition kayak Dapen udah masuk belum atau apa di per emiten, nah, kalian bisa pakai ini nih holding composition. Sometimes aku ngelihat juga kalau ada specs yang gila-gilaan, kita Reksadana pasti turun lah MDKA. kita contoh Antam deh. Nah, harusnya kan Antam ininya lumayan tuh. Sorry sorry Tapi sorry. paling bagus lah ini ya. Iya, cakep banget ini sumpah. Nah, teman-teman lihat ya. Ini Antam nih ya, selama 1 tahun ke belakang jumlah foreign tuh naik. Barangnya dibeli sama lokal. Nah, ini tuh yang kayak begini sometimes orang nggak lihat. Nah, sementara lokalnya ya, yang retail-retail individual tuh jual semua. Nah, cuman yang ini naiknya tuh mungkin apa ya? Sometimes persentasenya terlalu dikit jadi nggak kelihatan. Nggak Sayang kelihatan juga ini nggak mah. kelihatan, iya. Tapi kalau kita lihat foreign-nya, ini sudah kelihatan tuh. Foreign yang paling cepat itu bank. Jadi institusi-institusi bank yang beli kebanyakan. Kadang kalau kalian mau bedah satu-satu tuh bisa ketemu hidden gem di situ. Kalau rajin. Nah, terus gue mau nanya kayak gini sih, Cik. Kayak MDK ini kan seandainya dia mau rate issue. Masyarakat non-warkat 49% sama masyarakat warkat tuh apa sih bedanya sih? Gue nggak paham. Warkat masyarakat. Berapa persen? 49 masyarakat non-warkat. Maksudnya apa ya? Itu free Publik float lah. retail. Heeh. Oh, Kalau yang jadi warkat tuh setauku yang belum di convert itu lebih biasa government kan. berarti free floatnya MDK gede juga ya? I mean masyarakatnya gede banget ya? MDK gede, MDK gede. Berarti kalau dia reg issue, jumbo dong dia dapat duit, ya kan? Ya, kalau semua ngesap, kalau nggak ngesap ya enggak. Ya, tapi kalau dengan MDK begini harusnya eh, Kalau kayak masyarakat wakaf ini kan berarti yang di lock gitu loh, yang kayak owner-owner. Cuma ah, 3,9%. ya. Yang non wakaf itu yang publik. Biasa kalau kayak company yang cukup gede begini, kalau reg issue bottom banget gak sih? Atau biasa nggak jauh dari harga marketnya kan? Kalau script itu biasanya belum belum di convert, nggak bisa dijual kalau script itu. Non Warkat yang wakaf kita, tuh scriptless itu yang bisa dijual. ya, ya. Cuman kalau dia, menurut gua kan dengan market cap-nya dia yang di angka berapa ya? Market cap dia 43 triliun ya. Dia kalau reg issue bakal dapat funding lumayan tuh. Cuman kalau dia capex ya numbernya jelek, tapi dia dapat duit. Nah, kalian tinggal lihat, tinggal cocok-cocokin dengan flow-nya aja lah.
Tapi aku cukup suka karena nggak ada musuh dari MSCI lagi, dia udah keluar. Udah keluar ya. The Berarti only asingnya tuh udah dikit. ya the only way untuk dia bisa balikin lagi asing itu jadi harus naik. Cuman angkanya berapa aku mesti cek dulu. Besok trading apa nih MY yang bagus? Waduh, bagiku ya. Trading ya. Aduh kalau kayak gini nggak usah trading kan. Ini enjoy the flow aja. Kita kan harus lihat juga kan Tinggal besok TP. apa, besok apa, besok apa. I think paling rekomendasi menurut aku amannya NDKA ya sekarang ya. NDKA BRMS aman. Kemudian TPIA ada koreksi oke. Dewa. BMPT, Dewa ya itu aman. Dewa sebenarnya kayak turbulensi kalau berani pejem-pejem mental-mental beli juga. Tabungan II juga di Dewa tuh. Tabungan AHL lu banyak banget. Banyak, banyak. Dewa, Breeze. Gue pikir cuma Breeze doang. Breeze AG, kok itu 3.000 dia udah dihajar. iya ya, gede. Tapi selalu ketemu seller 3.000. Tapi kayaknya Breeze tuh market cap berapa sih? Dia harus placement. Dia free floatnya kurang. Oh, oke. Coba gue lihat deh. Lo lihat free floatnya kecil kok dia. Oh, kecil banget. Masyarakatnya cuma 10%. Makanya dia harus placement. Dia harus placement. Dia harus kayak bank-bank 4 biji itu ngurangin ownership di Breeze. Kemudian market cap Breeze berapa ya? Belum nyampe. 137 triliun, 10% Belum. 13T. Oh, dia perlu triple kurang lebih. Iya, kalau dengan sekarang ya, Enggak, 50% lah kira-kira. ya Enggak, 50%. double. Perlu Dia double. mesti double atau Atau gedein naikin free free float. float. Makanya Ya, harus naikin free float. Lo dan, kan harus dan kan harus kalau mau liquid beneran harus nak cash 10% lagi kan harus di place. Kan harus kayak 20% free float, 25% ya, free float gitu kalau mau oke. berarti Breeze sebenarnya dengan kondisi sekarang, free float sekarang, dia mesti 6.000 baru MSCI. Tapi kayak gue rasa government mending Susah ya? placement. Iya, mending Tapi di placement. sini barang yang bisa insti punya main lo ngerti nggak? Bukan dan kalau government gini kan siapa yang mau goreng gak ada yang goreng. Jadi Ya, mendingan main beneran kan angkanya dia bakal ya. bagus. Ini dia Karena bagus juga. karena kalau dia placement pun ningkatin Oh ningkatin banyak likuiditas, mau, banyak mau. ningkatin likuiditas. Story-nya juga Bang Billion Mas ini cakep story-nya. Meskipun kecil ya. Kecil nggak sih, Ci? Bang Billion tuh? Emasnya aku lupa loh berapa persen dari dia. Tapi yang gue geli itu ya, Antam jual emas marginnya piro. Ini funding orang untuk beli emasnya Antam, marginnya 17%. Hah, Gede serius? banget. Ya, Serius? iya. Hah? Satu tahun 17%? Pokoknya dia fund program dia yang beli emas, ngutang dia untuk beli emas, ya kan? 17%? Itu 17%. Aku makanya geli. Maksudnya ngapain lo beli tambangnya emas kalau banknya yang funding dapat 17% margin, Mending mending beli beli banknya banknya kan. lah. That's why gue bilang kan gue Nggak, suka nggak, beli. nggak. Bentar. Tapi ada yang mau, Ci. Ambil 17% untuk beli Kan emas gitu. mereka nggak gitu-ngitung kan, riba-riba kan nggak gitu-ngitung. Bukan Oh mereka mau iya. menabung emas, gak Karena dia serius. syariah ya. Iya Iya, itu iya, iya, syariah. iya. Kan nggak ada bunga kalau syariah. Sebelumnya gue mohon maaf nih. Kalau gue boleh ngomong gitu, itu lebih serem loh bunganya daripada minjeman loh. Ya tapi kan masih naik, itu is okay. Aset lu kan naik. Iya, kalau tahun ini naik terus. Oh, 17% lagi. gue kalau baca Goldman bisa hit 4.000. Tapi kalau gue hitung ya, lu minjem uang di BRIS 17%, spread jual bagi lu lagi 7%. Lu mesti spread minimal 25% ke atas baru lu bisa cuan lu. Tahun ini 25 kan? Ya, kalau sekarang baru lu ambil, harus Enggak, naik tapi 20. kalau orang-orang kan banyak nabung kan, kalau lu tahu kan nggak boleh terima bunga kan. Ya. Gue tahu Jadi itu. jadi lu gainnya dari emas kan. Ya. Paham ya. Wah, ya oke lah, kita skip lah itulah. Intinya beli BRIS deh. Intinya beli. Pokoknya marginnya bagus banget, gue ngakak. Gue yakin BCA, Bank Mandiri, Nggak BRI bisa, nggak bisa. pada iri tuh lihat Tapi gila. mereka nggak bisa. Nggak boleh regulate ya. Terus BRIS kan jualannya emasnya Antam sama emasnya Harta kan kalau nggak salah. Hmm. Kekurangan emas malah dia. Oh ya, terus gini Ci, Antam ini kan sebenarnya sales gede paling gedenya tuh dari penjualan emas kan, bukan dari tambangnya kan, sales kan, Ya, earningnya. trading gold bukan dari tambang. Nah, that means gue bisa asumsiin nggak sih, kemarin numbersnya tuh termasuk salah satu yang paling gede ya di Q1 ini ya. Itu salesnya tuh
masyarakat kita beli emas banyak loh, ya nggak sih? Masyarakat kita lu lihat aja di mana-mana ngantri toko emas sekarang. Dan Nggak, intinya gini, Antam itu dulu problemnya setiap tahun tuh ada kayak one time off. Kayak apa yang di write off. Pokoknya setiap kali, setiap tahun ya kalau ketemu Antam tuh ada satu write off yang lumayan gede, triliun biasanya. Kalau nggak triliun, ratusan M yang angkanya deketin triliun. Jadi setiap tahun gue udah bosen males deh. ya. Tahun ini write off apa lagi? Karena kalau setiap tahun lu write off jadi kayak Ya, regular ya. gitu kan. Ya, lu Bukan dapat one duit, off. ya. Lu Dulu dapat kan duit ngomongnya, gede, lu dapat duit iya. gede tapi harus nombok, kan orang males. Orang kayak, oh Ci, nggak apa-apa Ci, ini one off kok, one off. Tapi one off setiap tahun gitu kan. Jadi kayak OPEC. Jadi orang tuh males karena nggak bisa predik profitnya Antam. Nanti Tapi udah pikir bagus, one off. tapi Bagus, gua, one off. ya, ya, ya. Tapi dengan numbers Antam segede itu gue happy loh, Ci. Artinya masyarakat kita nabung emas gede loh. Nggak cuma ke judi online, ada juga yang nabung. Yang punya, lu tahu kan duit di bank itu yang punya siapa? Berapa persen dari orang Indo? Ya, gua nggak tahu. Yang HNWI, middle, yang karena HNWI judi atau yang online tuh kan kecil-kecil middle gua nggak loh. tahu. Ya, ya, ya. Yang middle up nggak mungkin judi online lah. Middle up langsung judi di market lah. Ada kripto, ada market, ngapain lu ke judi online? Yang middle up, oke, kalau yang bukan middle up lagi ya, yang di atas middle up, dia nggak judi online, dia yang punya. Iya, itu middle up, 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 up. Beneran mau dibuka, jadi tapi per sesi, jadi sesi satu klub, nanti muncul, di akhir muncul lagi gitu, Makanya nganggung kan. nanggung. Menurutku sesisan balikin kayak dulu gitu loh. Lebih lebih enak. Lebih bagus buat retail juga. Retail bisa tahu. Oil turun, ya ini oil kayak turun sih. OPEC mau naikin produksi kan. Dewa, MDKA, SMA, oke, yes, setuju. Bagi gua hampir semua saham Konglo oke, tapi jangan Konglo yang lain ya. Pokoknya yang tadi gua sebutin itu. Oke deh, kalau gitu. Mungkin udah dulu kali Ci ya, sejam ya. Hmm, Pas ya. anakku mau tidur nih. Thank you ya Ci, bye-bye semua.